Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih boleh berjumpa kembali dalam acara persekutuan doa pada hari Selasa ini. Mari saya ajak saudara untuk berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang Maha Kasih, sungguh kami sangat mengucap syukur atas waktu ini dan atas pemberian Tuhan yang Maha Kuasa. Kami dapat berkumpul lagi, kami dapat berjumpa kembali dalam acara persekutuan doa Tuhan. Dan tolong bimbinglah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu dapat memberkati banyak orang yang mendengarkan walaupun via YouTube ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik saudara, mungkin saudara-saudara akan menonton ini pada waktu nanti siaran malam. Tetapi saya di sini di siang hari ini saya ada di ruangan yang terbuka. Jadi mohon maaf kalau saudara-saudara mendengar ada suara keramaian seperti itu. Tapi tidak apa-apa karena firman Tuhan mungkin bisa disampaikan secara lebih baik di ruangan terbuka seperti ini. Ya, apa kabar saudara? Saudara pasti semua sehat-sehat saja di rumah. Saya selalu berdoa untuk saudara-saudara sekalian sehingga saudara-saudara dapat sehat terus di rumah dan dapat terus memakai atau mengenakan protokol kesehatan. Baik, saudara-saudara sekalian, saya akan memulai firman Tuhan ini. Mungkin saudara-saudara akan ingat waktu saya terakhir kali menyampaikan firman Tuhan di dalam persekutuan doa puasa, saya menyinggung tentang bagaimana hal meminta atau berdoa dengan Roh Kudus, dengan bantuan Roh Kudus. Kalau saudara-saudara masih ingat semua tentang apa yang kita tidak bisa ucapkan dengan kata-kata, maka Roh Kudus itu ialah yang mengatakannya kepada Tuhan. Tetapi ada beberapa respon yang saya terima dan sangat menarik. Responnya adalah, kalau begitu buat apa kita berdoa? Kalau begitu buat apa kita meminta? Toh Roh Kudus sudah menyampaikannya kepada Tuhan dengan permohonan-permohonan yang tidak bisa kita ucapkan. Kalau gitu, mengapa kita tidak hanya berdoa seperti, ya Tuhan, Kau tahu apa yang kami mau? Amin. Misalnya seperti itu. Dalam nama Yesus, amin. Kenapa kita tidak hanya berdoa seperti itu? Kalau memang Roh Kudus itu berdoa dengan perantaraan rohnya gitu kepada dia melalui pergumulan-pergumulan atau permohonan-permohonan yang tidak terucapkan. Saya akan ajak saudara untuk merenungkan bagian ini. Mari saudara-saudara kita akan membuka kitab kita di dalam Matius 7 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita semua Matius 7 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Inilah alasan mengapa kita harus meminta kepada Tuhan. Inilah alasan mengapa kita harus menspesifikasi doa kita kepada Tuhan. Kalau saudara-saudara misalnya sedang mengingini sesuatu, sedang bergumul akan sesuatu, sedang ingin membuat membuka usaha baru misalnya, atau mungkin mengingini barang-barang yang saudara-saudara inginkan, saudara-saudara wajib untuk berdoa kepada Tuhan dan dengan dispesifikasi. Maksud dari spesifikasi adalah saudara bilang satu persatu pergumulan doa pribadi saudara-saudara sekalian. Hal ini penting karena Tuhan mengajarkan demikian. Kalau kita lihat ini Matius pasal 7 ya. Ini adalah bagian dari khotbah di bukit Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah bagian dari khotbah di bukit Tuhan Yesus Kristus di mana Tuhan Yesus berkata tentang hal pengabulan doa. Itu berarti meminta itu diperbolehkan. Tetapi ada ketentuannya ya, ada hal-hal yang harus kita pahami di sini. Saat kita meminta kepada Tuhan, jangan anggap Tuhan itu sebagai sebuah jin. Kalau saudara-saudara semua pernah menonton film Aladin, ya menonton film Aladin itu kan ada di situ ya. Kalau Aladin itu adalah seorang pencuri di pasar seperti itu. Kemudian dia diperdaya oleh seorang musuhnya gitu, namanya Jafar. Diperdaya, kemudian dia masuk ke dalam gua yang
sebenarnya dikatakan sebagai sebuah gua yang terkutuk gitu ya. Gua yang terdapat kutukan di dalamnya. Tetapi gua itu mengandung sebuah harta yang Jafar inginkan. Aladin kemudian mengambil harta itu dan ternyata harta tersebut adalah lampu tua gitu ya. Kalau lampu tua itu digosok maka keluarlah jin berwarna biru. Nah, jin berwarna biru ini dapat mengabulkan 3 permintaannya Aladin. Kemudian Aladin meminta ini, meminta itu kan. Nah, langsung sama jin itu sekali dijentikan jari seperti ini langsung semuanya tersedia gitu. Semua apa yang Aladin minta tuh bisa. Kecuali ada beberapa peraturan yang diberikan oleh jin tersebut gitu ya. Nggak boleh minta untuk ini, nggak boleh minta untuk ini, nggak boleh minta untuk ini. Tapi semuanya bisa sekarang gitu. Bisa diminta gitu. Jangan minta yang ini, yang ini, yang ini. Ada 3, kalau tidak salah, ada 3 larangan yang tidak diperbolehkan oleh jin tersebut. Tetapi berbeda dengan Tuhan Allah. Tuhan Allah itu tidak bisa kita samakan seperti jin yang bisa mengabulkan permintaan kita. Kalau kita misalnya meminta, Tuhan saya pengen uang. Tiba-tiba Tuhan memberikan uang dari atas langit. Tuh gitu. Atau enggak ada tiba-tiba di meja saudara ada pluk, ada uang gitu. Nah itu tidak bisa kita samakan secara demikian. Karena apa sih yang dimaksud meminta di sini? Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah. Nah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Yang pertama, hal pengabulan doa yang pertama yaitu adalah adanya sebuah usaha. Ya dong, tidak bisa kita meminta sesuatu, meminta agar saya cepat kaya tapi sehari-harinya kita hanya berleha-leha, kita hanya bermalas-malasan, tidak memikirkan potensi-potensi apa saja yang dapat menghasilkan uang gitu. Itu kan akan sia-sia gitu. Karena di sini tertulis bahwa carilah, mintalah, ketoklah. Ada kata lah itu berarti ada usaha. Ada sebuah hal yang harus dilakukan oleh kita. Tidak mungkin dong kita hanya mampir ke rumah orang kemudian kita diam di depan pintu rumahnya. Orang ini sudah melihat dari jendela nih. Wah ada orang di rumah saya. Tunggu ngetok ah. Kalau misalnya dia nggak ngetuk gitu kan. Nantinya diusir. Ini orang ini kayaknya aneh deh, orang aneh. Ditelepon polisi lah apa segala macam. Tapi kan kalau kita berdiri di depan pintu terus kita mengetok, tandanya kita ingin masuk. Tandanya kita ingin berharap untuk agar kita dibukakan pintu. Ada usaha di dalam kita meminta. Jadi meminta itu bukan hanya meminta saja, melainkan kita berusaha untuk mendapatkan apa yang kita minta kepada Tuhan. Itu kunci pertama. Bahwa dalam berdoa kita meminta, kita juga harus disertai dengan berusaha. Harus disertai dengan berusaha untuk bagaimana caranya mencapai permintaan kita. Walaupun kita sudah meminta kepada Tuhan. Pahamilah usaha kita itu sebagai jawaban Tuhan. Terkadang itu tidak menjadi, terkadang itu mungkin saudara. Terkadang mungkin saja Tuhan tuh menjawab kita. Misalnya kita berdoa agar kita meminta agar kita kaya. Tanpa sadar kalau kita melakukan usaha seperti misalnya tiba-tiba saudara terpikir, oh ya mungkin bisa membuka usaha makanan. Nah saudara membuka usaha makanan, kemudian usaha makanan saudara itu laku. Anggaplah pikiran membuka usaha makanan itu sebagai jawaban Tuhan atas doa saudara. Jadi kita harus berhikmat dan peka terhadap jawaban Tuhan terhadap doa kita. Terhadap permintaan kita, terhadap permohonan kita. Jadi kita tahu waktu kapan kita harus bertindak, kita bertindak. Itu kunci pertama, hal pengabulan doa. Kemudian yang berikutnya, karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ini adalah sebuah kepastian. Kalau kita melakukan usaha dan kita tadi sudah meminta kemudian kita berusaha, akan ada kepastian akan jawabannya. Karena tadi tidak mungkin dong kalau kita hanya mengetok saja kita tidak dibukakan pintu. Itu bagi saya tuan rumah ini agak sedikit tidak sopan gitu. Kalau kita mengetok pintu kita tidak dibukakan pintu. Setidaknya kita dibukakan dan bertanya, kalau misalnya nggak kenal, ada apa ya Pak? Gitu, misalnya gitu. Atau ada apa ya Bu? Gitu. Kenapa Anda siapa? Gitu, nanya gitu. At least itu adalah setidaknya itu adalah tata krama yang benar gitu dalam hal kita mengetok pintu dan tata krama bertamu. Setidaknya itu adalah suatu jawaban yang paling benar, yang paling
proper lah, istilahnya proper tuh adalah paling pas gitu. Nah, kemudian ayat yang ke-9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Lanjut ayat yang ke-10. Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, di ayat 9 sampai 11 ini dikatakan bahwa pemberian Tuhan itu selalu sungguh sangat amat baik. Kalau misalnya saudara-saudara meminta, kemudian jawaban itu berbeda dengan apa yang saudara-saudara minta, jangan anggap itu sebagai sebuah keteledoran. Atau jangan anggap itu sebagai langsung kayak sebuah jawaban yang salah. Kok saya mintanya ini, kok saya dikasihnya ini. Siapa tahu jawaban itulah yang sebenarnya Tuhan harapkan. Dan itu adalah jawaban yang terbaik untuk saudara-saudara sekalian. Jadi jangan selalu kita beranggapan bahwa kalau permintaan kita tidak dikabulkan atau kita meminta kemudian kita tidak mendapatkan apa yang kita mau, kita anggap itu sebagai sebuah jawaban yang keliru atau jawaban yang salah. Karena Bapamu yang di surga tahu bagaimana memberikan yang baik kepada anak-anak mereka. Kalau kita saja manusia ini yang dikatakan di sini, jika kamu yang jahat, karena kita adalah manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi kita dikatakan, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Wow. Ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa. Kalau saya renungkan, jawaban Tuhan itu memang selalu tidak pernah kita duga. Kan ada ayatnya kan ya. Apa yang tidak pernah dilihat mata dan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga kita, itulah yang disediakan. Sungguh luar biasa jawaban Tuhan. Sungguh luar biasa baiknya jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Kalau saudara-saudara sampai sekarang belum menerima jawaban apa-apa atas doa saudara, selalu mintalah. Selalu bertekunlah untuk meminta kepada Tuhan. Pada waktu saudara meminta dan saudara melakukan usaha dan meyakini bahwa jawaban Tuhan itu selalu yang terbaik, maka itulah doa yang akan dijawab oleh Tuhan. Jadi kita serahkan, walaupun kita sudah berkata-kata atau meminta serentetan pokok doa gitu ya, misalnya serentetan permintaan gitu ya kepada Tuhan, kita tidak bisa memaksakan kehendaknya. Tetapi selalu percayalah bahwa Tuhanlah yang memberikan jawaban yang terbaik untuk doa-doa saudara dan saya. Dalam doa Bapa kami pun, Tuhan Yesus mengajarkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah, nah dia mengajarkan untuk meminta, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dia memberitahukan kepada kita untuk kita meminta, untuk kita berkata-kata kepada Tuhan. Artinya dari makanan itu, memberikan makanan kami yang secukupnya itu adalah meminta segala keperluan kita. Makanan adalah salah satu keperluan kita. Keperluan primer. Kalau dalam sekolah ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer, makanan, pakaian, rumah, tempat tinggal. Tapi kalau kebutuhan kebutuhan sekunder itu bisa berbagai macam, tergantung orangnya seperti apa. Tetapi percayalah bahwa Tuhan akan selalu memberikannya kepada kita. Kalau kita tekun meminta kepada Tuhan, kalau kita meminta dengan berusaha, kemudian setelah melakukan usaha kita percaya bahwa jawaban Tuhan yang terbaik, maka saudara-saudara akan menerima jawaban-jawaban Tuhan atas doa saudara. Dan itu yakinilah sebagai jawaban yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa dalam surga, Allah yang maha murah dan maha kasih, kami sangat mengucap syukur kalau kami pada malam hari ini dapat belajar untuk berdoa meminta kepadamu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, apapun pergumulan kami, apapun permintaan kami, pastilah Engkau akan menjawab kami dengan baik ya Bapa. Dan dengan jawaban yang terbaik yang datangnya dari Tuhan, kami yakini bahwa doa kami semua dijawab dengan jawaban yang sungguh amat baik. Dan kami akan belajar terus untuk bagaimana meminta kepada Engkau. Bagaimana kami menggantungkan kepercayaan kami kepada Engkau. Kami ingin selalu belajar untuk bisa berkomunikasi denganmu ya Bapa. Bapa dalam surga, demikianlah firman Tuhan hamba-Mu sampaikan. Biarlah
firman Tuhan yang sudah disampaikan ini dapat menjadi buah dan kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati kami semua Tuhan. Biar di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai berjumpa lagi lain waktu.